Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian KD 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensinya ada 10. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang ketiga mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Yang kelima, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang keenam, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang ketujuh, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedelapan, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Yang kesembilan, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, membuat peta pikiran atau mind map tentang berbagai penyakit dan kelainan pada sistem gerak manusia. Setelah mengetahui indikator pencapaian kompetensi, mari kita mulai belajar tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi 1. Tulang, 2. Sendi, dan yang ketiga otot. Kita langsung belajar tentang tulang. Untuk memahami tulang, terutama bentuk-bentuk tulang, mari kita isi bersama tabel klasifikasi tulang. Di sebelah kiri sini di kolom nama tulang ada 10 nama tulang. Kemudian di sebelah kanan ada bentuk-bentuk tulang, ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan. Tugas kalian menentukan apakah tulang lengan atas ini termasuk tulang yang mana, tulang pengumpul tulang yang mana, tulang hasta tulang yang mana, apakah tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, atau tulang tak beraturan. Kita mulai dari nomor 1, tulang lengan atas, termasuk yang tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, atau tulang tak beraturan. Tulang lengan atas itu termasuk tulang panjang. Kemudian tulang pengumpil, bentuknya termasuk tulang yang mana? Tulang pengumpil adalah tulang panjang. Kemudian tulang hasta. Tulang hasta termasuk tulang yang mana? Tulang hasta termasuk tulang panjang. Kemudian tulang betis di bagian kaki termasuk tulang panjang. Kemudian tulang kering berdasarkan bentuknya termasuk juga tulang panjang. Kemudian tulang ruas jari kaki, apakah juga termasuk tulang panjang? Tulang ruas jari kaki itu termasuk tulang pendek. Kemudian tulang tengkorak, termasuk tulang yang mana tulang tengkorak? Ya, tulang tengkorak itu termasuk tulang pipih. Kemudian tulang rusuk, hati-hati, tulang rusuk bentuknya panjang. Apakah ini juga termasuk tulang panjang? Jadi jangan sampai keliru, tulang rusuk itu adalah tulang pipih. Kemudian tulang belikat. Tulang belikat termasuk juga tulang pipih. Dan yang terakhir, tulang punggung. Tulang punggung ini termasuk tulang yang tak beraturan. Sekarang perhatikan gambar rangka manusia berikut ini.
untuk semakin memahami bentuk tulang dan nama tulangnya. Tulang panjang contohnya adalah tulang lengan atas. Nomor berapakah tulang lengan atas? Ya, bagus. Tulang lengan atas adalah nomor 1. Kemudian nomor 2, tulang pengumpil. Tulang pengumpil nomor berapa? Tulang pengumpil itu adalah nomor 3. Ini tulang pengumpil. Kemudian yang ketiga, tulang hasta. Tulang hasta ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian kalau kamu lihat antara nomor 3 dan nomor 2 itu hampir mirip. Bagaimana membedakan bahwa nomor 3 ini hasta, nomor 2 ini pengumpil? Maaf, nomor 3 ini pengumpil, nomor 2 ini hasta. Untuk membedakannya, kita urutkan dengan ibu jari. Jadi jari yang tulangnya pendek, besar, itu ibu jari. Kemudian kalau urut dengan ibu jari, inilah tulang pengumpil. Jadi pedomannya pada tulang ibu jari ini. Jadi sekali lagi silakan untuk diingat-ingat membedakan tulang pengumpil dengan tulang hasta. Kemudian yang keempat, tulang betis. Tulang betis adalah tulang yang nomor 5. Kemudian yang kelima adalah tulang kering. Tulang kering adalah nomor 6. Nah, sekarang bagaimana membedakan nomor 5 dan nomor 6 ini? Tulang kering nomor 6, tulang betis nomor 5. Untuk membedakannya, tulang betis itu letaknya pertama di belakang dan ukurannya lebih kecil. Sedangkan tulang kering ukurannya lebih besar dan letaknya ada di depan. Jadi silakan diingat-ingat juga yang tulang kering bedanya dengan tulang betis supaya tidak keliru menyebutkan. Kemudian tulang pendek. Untuk contoh tulang pendek yaitu ruas jari tangan. Nah, ini pasti tahu nomor berapa ruas jari tangan? Ya, nomor 7. Kemudian tulang pendek lagi yaitu ruas jari kaki. Pasti tahu juga yaitu nomor 6. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih tadi contohnya yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak nomor 3. Kemudian tulang belikat. Ini yang belum. Tulang belikat itu nomor 4. Jadi yang ini ada 2 ini, kanan dan kiri. Ini tulang belikat, bentuknya pipih. Kemudian tulang rusuk. Ini tadi memanjang tetapi ini pipih. Jadi di sini adalah nomor 5. Ini tulang rusuknya. Nomor 5. Kemudian tulang tak beraturan tadi sudah, yaitu tulang punggung. Berarti nomor 8. Kemudian kita akan mempelajari materi tentang sendi. Macam-macam sendi. Yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis itu adalah tidak dapat digerakkan. Misalnya sendi pada tulang tengkorak. Sendi pada tulang tengkorak namanya sutura. Kemudian yang kedua, amfiartrosis. Ini dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya pada ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga, diartrosis. Dapat digerakkan bebas. Macamnya yang pertama sendi peluru, kemudian sendi engsel, kemudian sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kita mulai mempelajari sendi peluru. Gerakannya sangat bebas. Jadi gerakan sendi peluru bisa ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan, ke
kanan, ke kiri begitu, sangat bebas. Contoh sendi peluru yaitu tulang lengan atas dan belikat. Tadi sudah tulang lengan atas tadi, kemudian belikat juga sudah, berarti sendi peluru terdapat di nomor 3. Berarti di sini ini letak sendi peluru. Kemudian contoh yang kedua adalah tulang pinggul dan tulang paha. Nah, nomor berapa tulang pinggul dan paha yang membentuk sendi peluru? Ya. Jadi di sini adalah nomor 1. Kemudian untuk berikutnya ada di video atau tayangan di berikutnya. Untuk sementara ini kita sampai dulu di sendi peluru. Materi berikutnya ada di video atau PowerPoint selanjutnya.